Benarkah tes seleksi P3K 2019 tahap 1 hanya tes formalitas? Berita terkini, channel tutor CPNS hari ini. Video ini dibuat karena membaca komentar dari salah satu pengunjung bahwa tes P3K hanya formalitas. Lalu apakah benar jika tes seleksi P3K hanya formalitas? Kami pribadi tidak mau berspekulasi. Gambaran singkat, ketika kita punya usaha, lalu membutuhkan karyawan untuk bekerja, apakah kita tinggal saring tanpa dites? Dan ketika kita sebagai pemilik mengadakan tes pada calon karyawan, mengeluarkan biaya dari anggaran usaha, dan tes hanya dilakukan sebagai formalitas, pasti itu sangat merugikan. Sebelumnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like video kami. Mari sharing bersama kami di kolom komentar secara terbuka. Dan subscribe channel tutor CPNS, juga klik tanda lonceng, agar bisa dapat informasi update video terbaru dari kami, dengan topik seputar CPNS, P3K, dan sekolah kedinasan. Info channel tutor CPNS. Baik, gambaran yang dipakai ada jumlah peserta tes pada P3K tahap 1. Kita sudah tahu pada video sebelumnya, jumlah peserta sekitar 90.000. Mereka hanya semacam membuat akun pada website pendaftaran, tanpa mengirimkan berkas, melanjutkan pendaftaran. Dan ternyata yang masuk data untuk mengirimkan berkas sekitar 80 ribuan. Pada hasil akhir, menjelang tes ternyata makin berkurang menjadi 73.000 saja. Padahal, kebutuhan pemerintah pada tahap 1 adalah 75.000. Wah, menarik ya, kenapa pemerintah tidak langsung menerima semua tanpa tes? Pemerintah meniadakan tes dan menerima semua peserta? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Jadi, kembali pada gambaran awal. Pemerintah sudah menjalankan tes, pemerintah menggelontorkan anggaran, bahkan beban kerja dan atmosfer kerja semakin kompetitif. Pemerintah pastinya butuh pegawai yang memiliki daya saing tinggi dan kompeten. Maka dari itu, materi tes disesuaikan dengan bidang peserta. Tidak seperti pada CPNS 2018. Peserta dari bidang desain komunikasi visual atau DKV harus mengerjakan soal matematika. Itu contoh saja. Tetapi tidak untuk tes honorer K2 pada tes P3K kemarin. Harusnya bisa menjawab soal dan memenuhi ambang batas. Info channel tutor CPNS. Tetapi bisa saja pemerintah mempertimbangkan masa pengabdian peserta. Seperti halnya, peserta akan memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun lagi. Mungkin saja ini bisa jadi pertimbangan. Bahkan pada video sebelumnya, bahwa pemerintah bisa saja melihat apakah mereka punya sertifikasi atau bukti keahlian yang memang teruji, dan bisa menambah skor bagi dirinya, agar bisa dipertahankan dan dibutuhkan oleh pemerintah atau instansi. Kami yakin semua itu akan menjadi pertimbangan pemerintah. Dan sudah saatnya pemerintah memperhatikan para honorer. Balik lagi, apakah tes P3K itu formalitas? Menurut kami tidak. Bisa saja, kuota yang awal 75.000 dikurangi menjadi 65.000, lalu sisa kosong saat ini akan dialihkan ke tahap 2, sehingga kebutuhan itu akan tetap terpenuhi. Mari kita tunggu saja informasi resminya. Semoga kamu termasuk peserta yang lolos menjadi P3K. Sekian info dari channel tutor CPNS. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video terbaru dari kami, terkait video update setiap hari. Semoga bermanfaat.